wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pin SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS Nusantara Waduk, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama ibu kita. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMKS Nusantara Waduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita, bagaimana kabarnya kita? Baik Ibu Gita, dalam melakukan coaching yang pertama kita lakukan adalah percakapan praobservasi. Nah, tujuan dari percakapan praobservasi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti pada saat setelah, juga sebagai persiapan awal Ibu Gita agar lebih siap dan lebih optimal dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baik, dalam percakapan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh ibu kita nanti di dalam kelas. Ya, jadi sesuai dengan rencana yang telah saya buat, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis dan merumuskan solusi atas pelanggaran berbagai negara. Baik, kita jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh ibu kita nanti dalam pembelajaran itu ada dua. Kemudian area pengembangan apa yang ibu kita capai nanti dalam pembelajaran tersebut. Pengembangan yang hendak dicapai adalah mengenai keterampilan siswa dalam menganalisis materi melalui pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif berbasis poin. Baik, jadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh ibu kita yaitu mengenai keterampilan siswa dalam menganalisis materi tersebut. Kemudian dari pembelajaran yang akan dilakukan ini, strateginya yang akan diterapkan di dalam kelas itu apa? Saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan social emotional learning. Saya juga akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning itu. Baik, jadi ibu kita nanti pada saat pembelajaran akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang akan kita terapkan yaitu Project Based Learning. Kemudian media apa yang akan kita pakai pada saat pembelajaran yang akan diterapkan. Media yang akan saya pakai adalah yang pertama laptop, kemudian proyektor, kemudian gawai atau smartphone, dan menggunakan video pembelajaran itu. Baik Ibu kita, jadi kapan saya bisa melakukan observasi pada saat Ibu kita melakukan pembelajaran? Di hari Rabu. Di hari Rabu, berarti di tanggal 13 November 2024. Baik Ibu kita, jadi nanti setelah percakapan praobservasi ini, kita akan melakukan observasi. Kemudian saya mencatat beberapa hal seperti jalannya pembelajaran dan juga yang kita lakukan di dalam kelas. Kemudian nanti setelah observasi akan ada percakapan observasi. Percakapan pasca observasi ini nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Adi M. Jawahir MPD. Nah, sebelum kita menutup percakapan praobservasi ini ada hal yang bisa tanyakan lagi ya, yaitu mengenai apa yang Ibu kita dapatkan dari percakapan praobservasi ini. Yang saya dapatkan adalah mengenai gambaran yang nantinya akan saya lakukan ketika belajar di kelas, seperti metodenya, kemudian medianya, kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika belajar di kelas ini. Baik, terima kasih Ibu kita. Saya rasa cukup sekian untuk percakapan praobservasi. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah saya lakukan bersama Ibu kita. Nanti akan ada dokumentasi mengenai observasi pada saat saya melakukan observasi di pembelajaran Ibu kita dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau belajar pendidikan Pancasila ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Elang, tolong silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada siapa? Berani, ada lagi? Oke, udah ya. Nah, hari ini teman-teman ya, kita mau belajar mengenai konstitusi ya. Kalau sebelumnya kan kita belajar mengenai Pancasila ya. Pancasila itu adalah sumber dari segala hukum. Nah, sekarang kita belajar konstitusi nih. Ada yang tahu nggak konstitusi itu apa? Coba. Oke lah. Konstitusi adalah suatu hukum tertinggi di suatu negara. Oke, jadi konstitusi itu adalah suatu hukum tertinggi di suatu negara ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ya untuk menganalisis dari periodisasi pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis dan merumuskan solusi atas pelanggaran hak dan kewajiban warga negara ya. Nah, sebelum itu kita hari ini mau membuat proyek ya. Proyeknya adalah membuat kerja. Tapi sebelumnya gue memberikan suatu video dengan artikel dulu ya. Nanti kalian mau belajar cara berkelompok nih ya. Jadi kalian tonton dulu videonya atau kalian boleh pilih antara video atau artikel ya. Boleh pilih salah satu senyamannya kalian, sesuai kalian mau pilih yang mana. Jadi kalau yang suka yang video ya pakai video. Kalau yang suka yang baca artikel ya baca artikelnya. Ya, jadi nanti sumber referensinya adalah dari video atau dari artikel nih. Ya, kita tonton dulu ya videonya ya. Ini video mengenai periodisasi pemberlakuan undang-undang dasar nih. Jangan tonton dulu. Disimak ya. Oke. Nah, udah ditonton videonya dan udah dibaca artikelnya ya. Kalian paham ya mengenai isi dari materinya? Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat proyek yang judulnya adalah lembar kerja konstitusi ya. Dibuat secara berkelompok melalui aplikasi Canva. Ya, jadi disiapkan aplikasi Canva-nya lalu kita mengerjakan lembar kerja. Jadi nanti lembar kerjanya ini terdiri dari beberapa lembar ya. Terus ya, tulis. Nanti lembar yang pertama itu isinya adalah identitas kelompok kalian. Sama judul ya. Kemudian yang kedua mengenai definisi. Yang ketiga sejarah. Yang keempat adalah periodisasi. Oke, jadi nanti terdiri dari lembar nih ya. Yang pertama itu isinya judul sama identitas kalian. Kemudian yang kedua definisi dari konstitusinya. Yang ketiga adalah sejarah konstitusinya. Dan yang keempat adalah periodisasi pemberlakuan undang-undang dasar ya. Dikerjakan di aplikasi Canva ya. Untuk ukuran kertasnya pakai ukuran poster ya. Dibuat semenarik mungkin dan hasil karya kalian sendiri. Gak boleh plagiasi dari karya orang lain. Paham tugasnya? Oke, silakan dikerjakan sekarang. Berkelompok ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja UUD 1995. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Andi. Pertama, definisi konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintah suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antar pemerintah dan rakyat.
pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menjadikan dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka. Meskipun belum ada konstitusi tertulis, proklamasi tersebut berisi prinsip dasar negara. Amandemen UUD 1945. Seiring berjalan waktu, UUD 1945 telah mengalami sejumlah amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, ekonomi di Indonesia. Beberapa amandemen penting termasuk amandemen tahun 1999 yang memperkenalkan konsep otonomi daerah, era reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengambil era orde baru. Sebagai bagian reformasi tersebut, UUD 1945 mengalami sejumlah amandemen yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1945 dan Indonesia usaha persiapan Indonesia PDKI yang bertugas menyusun dasar negara hasil adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebentar buat kelompok 1. Oke, semuanya ya, kita telah ada di ujung pembelajaran kita hari ini. Rasanya kita mau refleksi nih, ya. Gue tanya sama kalian, ada nggak pembelajaran yang disukai atau tidak disukai dari materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau jawab pembelajarannya? Oke, Mama Dani. Tidak Bu, karena mata pelajaran pendidikan Pancasila kesukaan mata pelajaran lautan Bu. Oke, terima kasih Mama Dani. Kalau yang lain ada yang mau tanya nggak? Nggak ada, berarti kita tutup aja ya pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, nanti untuk pertemuan minggu depan kita masih belajar mengenai konstitusi, tapi tentang hierarki regulasi. Ya, jangan lupa ya nanti minggu depan materi itu ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Kalau tolong dipimpin doanya lalu. Sebelum pembelajaran kali ini, kita baca berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuina SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS Nusantara Weru, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi masih bersama Ibu Gita. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMKS Nusantara Weru. Dan kali ini pun percakapan pasca observasi dihadiri oleh pengajar praktik saya, Pak Adi M. Jayade. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi jalannya observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Gita di dalam kelas. Baik, kita akan memulai percakapan pasca observasi ini dengan beberapa pertanyaan ya Ibu Gita. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Gita pada saat saya observasi kemarin di dalam kelas? Ya, baik Ibu. Jadi saya merasa kurang puas ketika observasi kemarin. Kenapa? Karena saya merasa belum maksimal ketika memberikan pembelajaran di kelas kemarin, Ibu. Baik, Bu Gita masih merasa belum puas pada saat proses pembelajaran kemarin ya.
Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bu Gita lakukan untuk siswa, kemudian langkah ataupun tahapan pada saat pembelajaran di kelas. Iya baik Ibu, jadi area pengembangan yang saya lakukan kemarin adalah dalam keterampilan siswa untuk menganalisis materi melalui pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif dengan menggunakan model PJBL Ibu. Adapun tahapan-tahapannya kemarin saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang telah terintegrasi dengan social emotional learning dengan menggunakan model pembelajarannya PJBL, dan tahapannya itu yang pertama mengenai diferensiasi konten di mana peserta didik mengamati materinya itu memilih sendiri konten yang mereka sukai sesuai dengan gaya belajar mereka. Kayak misalnya ada gaya belajar yang visual, itu mereka memilih dengan video pembelajaran. Atau kalau misalnya gaya belajar auditori, mereka membaca artikel Ibu. Baik, jadi adapun tahapan yang kedua adalah diferensiasi produk, di mana peserta didik itu melakukan proyek atau membuat proyek berupa lembar kerja konstitusi melalui aplikasi Canva itu Bu, dan dilakukan secara berkelompok. Nah, setelah mereka membuat lembar kerja, mereka mempresentasikannya di depan kelas. Seperti itu Ibu. Baik, jadi Ibu Gita melakukan area pengembangan di keterampilan siswa untuk menganalisis materi tersebut, kemudian Bu Gita juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang dilakukan ataupun tahapan pembelajaran yang Bu Gita lakukan di dalam kelas itu menggunakan project based learning. Baik, dari langkah atau tahapan yang tadi area pengembangan yang Bu Gita sampaikan tadi, menurut Bu Gita sudah terlaksana atau sudah tercapai belum? Berhasil namun belum sempurna ya Bu. Jadi belum sempurna atau masih ada hambatan, tantangan. Nah, Ibu Gita bisa menceritakan hambatan ataupun tantangan yang Ibu Gita lalui? Ya, jadi hambatan yang saya temukan kemarin ketika di kelas adalah ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif ketika diskusi kelompok Ibu. Oke, kurang terlibat. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang terlibat aktif pada saat diskusi kelompok. Nah, kira-kira yang menjadi penyebab siswa ini masih belum terlibat aktif dalam diskusi kelompok ini apa? Ya, menurut saya karena saya mengelompokkan mereka itu memisahkan antara kelompok atas dengan mencampurkan kelompok atas dengan kelompok bawah, sehingga ada beberapa siswa yang masih kurang terlibat aktif ketika diskusi kelompok itu. Oke, baik. Jadi karena menurut Bu Gita karena mencampur dengan kelompok atas dengan kelompok bawah, akhirnya kelompok bawah merasa bahwa belum terlibat aktif dalam diskusi karena tertutup ya, maksudnya dia ini terkalahkan dengan siswa yang lebih berada di posisi kelas atas. Nah, untuk ke depan rencana yang akan Bu Gita lakukan supaya siswa ini terlibat aktif semua di dalam kelas, kira-kira tindakan apa yang akan Ibu Gita lakukan? Ya baik, jadi saya akan mengelompokkan mereka itu dengan memisahkan antara kelompok atas dengan kelompok bawah, sehingga nanti diferensiasi produknya juga disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Jadi mereka akan terlibat aktif semuanya gitu. Baik, jadi rencana yang akan Bu Gita lakukan yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar siswa, dan nanti pun tugasnya pun bakal disesuaikan dengan kelompok masing-masing dari siswa tersebut. Nah, kira-kira kapan nih rencana Ibu Gita akan menerapkan rencana yang tadi Bu Gita sampaikan ini? Saya akan menerapkannya di pertemuan minggu depan Ibu. Oke, minggu depan berarti pertemuan selanjutnya Bu Gita. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Gita kalau Bu Gita sudah menerapkan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Gita untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih Bu Gita atas waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama saya. Sekarang saya meminta Pak Adi sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terhadap saya yang sudah melakukan percakapan pasca observasi. Baik, Ibu yang
akan saya sampaikan adalah proses coaching pada hari ini ya, di mana Ibu Ina sebagai coachingnya adalah Ibu kita. Yang saya amati proses coachingnya memang sudah sangat baik, sudah bagus, sudah mengkonfirmasi bagaimana perasaan ibu ketika diobservasi, kemudian area pengembangan, area penguatannya tadi perlu diceritakannya, yang area penguatan apa yang sudah dilakukan oleh ibu kita, dan ibu memberikan penguatan juga. Kemudian juga ada meminta tentang nilai sebagai evaluasi diri ibu kita. Kalau ibu kita sudah dinilai ini, sudah pada tahapan nilai berapa yang sudah dilakukan oleh ibu kita tadi, sedikit terlupakan ya Bu ya. Kemudian secara keseluruhan proses coachingnya sudah sangat bagus, sudah baik, sudah bisa mengcoach seorang coach untuk bisa melangkah pada pengembangan yang lebih baik. Sudah dikonfirmasi kapan, nah yang jangan dilupakan itu nanti dikonfirmasi lagi Bu kita bagaimana perkembangannya setelah melakukan tindak lanjut area pengembangan tersebut, yang tadi siswa katanya ada siswa yang kurang aktif dalam dinamika kelompok. Itu saja intinya. Nanti Bu Ina meminta jam terbang yang lebih banyak dari kepala sekolah sebagai observer ketika ada penilaian kinerja kepala sekolah, penilaian kinerja guru. Jadi diminta ditugaskan berdampingan dengan para wakasek atau kepala sekolah khususnya untuk sebagai observer, dan nanti Ibu menjadi semakin banyak melakukan jam terbang semakin tinggi, semakin jadi coach yang hebat. Terima kasih. Baik, itulah umpan balik dari Pak Adi sebagai observer dan mengajar praktik saya. Maka praktek dari coaching untuk supervisi akademik kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.